Om Swastiastu. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu kembali bersama Miss Siska dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 12. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Astanga Yoga dan Moksa, yaitu pada bagian E tentang penerapan Astanga Yoga dalam mencapai moksa. Menerapkan Astanga Yoga dalam mencapai moksa sangat baik untuk dilakukan di masa-masa muda. Masa muda adalah saat yang paling tepat untuk berlatih yoga. Ini adalah sifat dan sikap yang pertama dan utama untuk seseorang belajar yoga. Belajar yoga harus kuat dan memiliki vitalitas yang besar. Kemudian harus memiliki pikiran yang tenang, yang percaya dengan kata-kata gurunya, dan juga bersahaja, jujur, serta menginginkan kebebasan dari samsara. Nah, ini adalah orang-orang yang cocok untuk belajar yoga. Dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan Astanga Yoga di zaman Kali Yuga ini tentu saja banyak mengalami penyimpangan-penyimpangan. Banyak orang yang tahu tentang ajaran Astanga Yoga, akan tetapi hanya sedikit orang yang mau mengamalkan ajarannya dengan sungguh-sungguh. Nah, berikut ini adalah uraian secara singkat tentang penerapan ajaran Astanga Yoga untuk mewujudkan kebahagiaan hidup sehari-hari. Yang pertama yaitu penerapan Pancayama Brata. Pancayama Brata yang kita ketahui adalah pengendalian 5 pengendalian diri tingkat jasmani. Nah, 5 pengendalian diri tingkat jasmani ini adalah menjadi tahap awal bagi seseorang yang ingin melaksanakan yoga atau meningkatkan kualitas spiritualnya. Yang pertama yaitu ahimsa. Artinya, tanamkan dalam diri untuk tidak melakukan kekerasan dan tidak menyakiti sesama makhluk ciptaan Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, ataupun perbuatan. Yang kedua yaitu satya, tanamkan di dalam diri kita untuk selalu berkata jujur. Jujur atau kejujuran adalah kebenaran, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Namun, kita lihat di zaman sekarang ini banyak sekali masih orang-orang yang tidak satya karena suatu tujuan yang sifatnya keduniawian. Misalnya seperti kekuasaan, pendidikan, harta, dan popularitas. Bila kita memang menginginkan hidup sejahtera dan bahagia, maka sebaiknya kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu berbuat yang jujur, berkata yang jujur, serta berpikir yang jujur. Yang ketiga yaitu astya. Astya artinya pantang menginginkan segala sesuatu yang bukan miliknya sendiri, atau tidak mencuri atau mengambil milik orang yang bukan hak kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat di masyarakat seperti kasus pencurian, korupsi, dan sejenisnya yang merupakan perbuatan merugikan orang lain. Nah, ini kita harus hindari jika kita ingin melaksanakan yoga. Jangan pernah melakukan atau mengambil milik orang lain ataupun menginginkan milik orang lain. Yang bagian keempat yaitu brahmacharya atau berpantang dengan kenikmatan seksual. Nah, di sini seorang brahmacharya kewajiban utamanya atau pekerjaannya adalah belajar, menuntut ilmu dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri. Artinya, saat kita akan melaksanakan yoga atau meningkatkan spiritual kita, maka kita harus berpantang terhadap kenikmatan seksual alias menjaga kesucian diri. Yang kelima yaitu aparigraha atau pantang dengan kemewahan. Dalam hal ini, seseorang yang ingin meningkatkan spiritual atau melaksanakan yoga haruslah bisa hidup sederhana. Hidup sederhana bukanlah hidup yang serba dibatasi, tetapi hidup yang tidak terlalu mengikatkan diri terhadap hal yang sifatnya duniawi.
Yang kedua yaitu penerapan Panchaniyama Brata. Panchaniyama Brata adalah 5 unsur pengendalian diri tingkat rohani. Nah, ini adalah peningkatan dari pantangan dasar sebelumnya, yaitu peningkatan dari tingkat jasmani. 5 unsur pengendalian yang dimaksud yaitu yang pertama ada saucha, kebersihan lahir batin. Membersihkan diri lahir dan batin adalah menjadi kewajiban setiap orang Hindu dari manapun golongannya. Yang kedua yaitu santosa atau kepuasan. Nah, di sini kita harus menanamkan dalam diri kita untuk selalu bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan. Kepuasan lahir dan batin yang dicapai dalam melayani Tuhan atau ide Sang Yang Widi adalah sangat utama, sehingga tidak menimbulkan rasa beban dan kecewa dalam melaksanakan pelayanan. Usahakanlah dalam hidup ini terbebas dari perasaan kecewa dan terbebani, karena semua itu dapat mengantarkan seseorang gagal mewujudkan hidup sejahtera dan bahagia. Yakinlah dengan berlatih yoga, semuanya itu dapat terbebaskan. Yang ketiga yaitu tapa atau mengekang melalui pantangan tubuh dan pikiran. Melalui pantangan tubuh dan pikiran seseorang yang berlatih yoga menjadi kuat dan terbebas dari noda dalam aspek spiritual. Yang keempat yaitu swadhyaya atau mempelajari kitab-kitab suci. Nah, mempelajari kitab-kitab suci dan melakukan japa, pengulangan pengucapan nama-nama suci Tuhan menjadi kewajiban setiap umat Hindu. Pengikut yoga yang dengan tekun belajar Weda dan mengintrospeksi diri dimudahkan untuk mencapai persatuan dengan yang dicita-citakannya, yaitu ide Sang Yang Widiwasa. Yang kelima yaitu Iswara Pranidhana atau penyerahan dan pengabdian kepada Tuhan. Nah, di sini kita melakukan penyerahan dan pengabdian diri secara total. Fokus, jujur, tulus ikhlas kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Nah, ini dapat mengantarkan seseorang pengikut yoga khususnya dan masyarakat umumnya kepada tingkatan samadhi. Yang ketiga yaitu penerapan asana. Asana merupakan sikap duduk yang nyaman, rileks dan tenang. Beberapa sikap duduk antara lain yaitu silasana atau dengan cara bersila, kemudian bajrasana atau dengan cara bersimpu. Dengan punggung yang lurus dan tangan berada di atas kedua paha, telapak tangan menghadap ke atas. Nah, itu adalah sikap duduk yang umum kita ketahui. Ada beberapa sikap duduk yaitu sebanyak 32 jenis sikap duduk. Di antaranya yaitu Siddhasana dengan kedua kaki lurus ke depan, Padmasana seperti bunga teratai, Vajrasana dengan di atas di atas tumit yang terbalik. Kemudian ada juga Muktasana dengan kaki yang kiri di bawah, kemudian kaki kanan taruh di atas. Nah, selanjutnya ada beberapa lagi yaitu 32 jenis sikap duduk atau sikap asana, dapat dilihat di buku paket kalian. Penerapan yang keempat yaitu penerapan pranayama. Pranayama berarti mengatur pernapasan. Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa adalah napas dunia beserta isinya. Pengaturan nafas atau pranayama yaitu keluar masuknya nafas melalui hidung ke paru-paru, melalui hidung dengan tujuan menyebarkan prana atau energi ke seluruh tubuh. Pada saat manusia menarik nafas, mengeluarkan suara so, dan saat mengeluarkan nafas berbunyi ham. Dalam bahasa Sanskerta, so berarti energi kosmik dan ham berarti diri sendiri atau saya. Ini artinya setiap detik manusia mengingat tentang dirinya sendiri dan juga energi kosmik. Energi kosmik itu siapa? Energi kosmik itu adalah ide Sang Yang Widiwasa. Pranayama terdiri dari puraka, yaitu menarik nafas, dan kumbhaka, yaitu menahan nafas, dan recaka, yaitu mengeluarkan nafas. Puraka, kumbhaka, dan recaka dilaksanakan secara pelan-pelan dan bertahap, masing-masing dalam 7 detik. Nah,
Empat dasar yoga yang pertama adalah yama, niyama, asana, dan pranayama. Sedangkan empat sendi berikutnya yaitu pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi merupakan tahapan yang inti menuju yoga. Dan yang kelima yaitu penerapan pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi yang merupakan tahap inti untuk menuju yoga. Dalam kehidupan sehari-hari mengenai pratyahara, kita harus bisa mengendalikan semua indera-indera ini, yaitu ada panca indera, karena jika panca indera tidak dikendalikan dengan baik, maka dapat mengantarkan seseorang ke jurang neraka. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya setiap orang selalu mengingat ide Sang Yang Widiwasa dan memusatkan pikirannya padanya, yaitu dalam penerapan dharana ini dapat dilakukan dengan berbagai objek, misalnya objek di dalam diri kita bisa memusatkan pikiran atau bermeditasi dengan cara melihat ujung hidung, ataupun bisa juga dengan memusatkan pikiran di selaning lelata atau di sela-sela alis ataupun di ubun-ubun seperti yang dilakukan oleh para sulinggih kita. Nah, berpusat atau memusatkan pikiran dengan ujung hidung atau juga disebut tungtunging panon yang paling sering dilakukan oleh umat-umat Hindu yang biasanya. Nah, kemudian ada juga yang namanya selaning lelata, ini adalah di sela-sela alis. Kalau dalam keyakinan Siwaisme disebut dengan trinetra. Ya, kemudian selanjutnya ada juga yang biasa dilakukan oleh para sulinggih atau pendeta di Bali, yaitu menggunakan ubun-ubun atau sahasrara. Nah, untuk cara atau sarana memusatkan pikiran pada objek lain di luar tubuh manusia, misalnya seperti bintang, bulan, matahari, dan gunung. Jadi kita memusatkan pikiran dengan membayangkan bentuk bintang, bulan, matahari, dan gunung tersebut. Objek di luar badan yang lainnya misalnya seperti gambar dewa, dewi, guru spiritual yang bermanfaat bagi terserapnya vibrasi kesucian dari objek yang ditokohkan itu. Kemampuan saat melaksanakan dharana ini dengan baik, maka akan memudahkan mencapai tingkatan selanjutnya yaitu dhyana dan samadhi. Di mana dhyana adalah suatu keadaan di mana arus pikiran tertuju tanpa putus-putus pada objek yang disebutkan dalam dharana itu. Jadi di sini sudah dapat terpusatkan pikirannya pada satu objek. Sehingga pada saat sudah terpusatkan pikiran tanpa terputus-putus, maka seseorang tersebut akan mencapai yang namanya samadhi, yaitu tingkatan tertinggi dari astanga yoga. Samadhi merupakan pintu gerbang menuju moksa, karena unsur-unsur moksa sudah dirasakan oleh seorang yogi. Para sulinggih dan rohaniawan serta orang pintar pada umumnya yang terbiasa melaksanakan swadharmanya diyakini mampu mendapatkan sunya. Demikian juga pada orang biasa pada umumnya bisa mendapatkan sunya sepanjang yang bersangkutan dengan tekun berlatih tentang postur-postur yoga. Selanjutnya yaitu mengenai pandangan ajaran yoga terhadap Tuhan. Maharshi Patanjali menerima eksistensi Sang Yang Widi atau Iswara, di mana Sang Yang Widi menurutnya adalah the perfect supreme being, yaitu bersifat abadi, meliputi segalanya, maha kuasa, maha tahu, dan maha ada. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai penerapan Astanga Yoga untuk mencapai moksa. Yang berikutnya untuk bahan evaluasi, yaitu ibu akan memberikan beberapa soal. Di sini ada 5 soal yang anak-anak harus kerjakan, baik di buku tulis kalian ataupun bisa juga dikirimkan melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Berikut adalah soal-soal yang harus dikerjakan. Selamat mengerjakan dan mohon untuk dikumpul tepat waktu. Demikian tadi video pembelajaran hari ini. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya.